Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Fisika Sekolah. Nah, kali ini kita akan melanjutkan nih pembahasan kita mengenai medan magnet. Khususnya kita akan bicara mengenai kawat melingkar berarus. Nah, untuk mengefisienkan waktu, kita mulai saja dengan menghitung besar medan magnet ya di sekitar kawat melingkar berarus. Jadi poin pertama nih yang akan kita pelajari di sini adalah bagaimana besar gitu ya medan magnet. Jadi seperti biasa nih, sudah tahu kan simbolnya medan magnet itu kemarin. Nah, ini adalah B ya. Jadi kita akan bercerita mengenai gimana besar medan magnet gitu ya di sekitar kawat melingkar berarus. Oke, jadi kasus yang pertama, jadi kalau saya punya kawat melingkar di sini, ini kawat melingkarnya adalah horizontal. Anggap saja melingkar, sini pusatnya ini mempunyai radius atau jari-jari A, kemudian dia dialiri arus ini sebesar I ini. Nah, sekarang saya ingin menentukan suatu titik yang berada di luar pusatnya di sini. Nah, titik ini mempunyai jarak Y ya. Y dari pusat kawat melingkar. Nah, di sini berapa besar medan magnetnya? Jadi kalau ini titik P gitu ya, berapa besar medan magnet di titik P? Nah, jadi untuk menghitung besar medan magnet di titik P, kita harus mengetahui dulu sudut yang dibentuk nih antara garis ini terhadap garis elemen pinggirnya di sini. Nah, biasanya kita tuliskan ini adalah theta. Nah, besarnya medan magnet di titik P ini sederhana ya. Jadi ini B di titik P itu besarnya akan sama dengan kayak mu 0 dikalikan I. Nah, dibagi dengan 2A. Nah, dikalikan dengan sin di sini theta pangkat 3 ya, jangan lupa dipangkatkan 3. Jadi kalau kita ini tandai, nah ini adalah persamaan untuk menghitung medan magnet di titik P. Oke, ini diperoleh dari mana pertanyaannya? Ini diperoleh dari hukum Biot-Savart ya. Jadi tidak akan saya jelaskan seperti biasa. Nah, kemudian kalau saya sederhanakan permasalahannya, kalau saya tarik titik P ini perlahan ke bawah, maka suatu saat dia akan berada di pusat lingkaran. Jadi kalau saya gambar di sini, nah ini anggap aja sebuah lingkaran yang dibuat vertikal. Berarti dia akan memiliki pusat di sini A ya. Nah, kemudian dia akan berputar di sini arus, dikasih arus. Maka berapa besar medan magnet di pusatnya ini? Nah, besar medan magnet di pusat ini sangat sederhana, karena makin ke bawah itu theta makin besar. Ketika di titik ini anggapannya tetanya adalah 90 derajat, maka besarnya adalah mu 0 dikalikan dengan I dibagi dengan sin 90 itu adalah 1 dipangkat 3 ya tetap aja 1. Jadi ini adalah 2A. Nah, jadi ini adalah persamaan sederhana untuk di pusat lingkaran kan gitu ya. Nah, paling kita tuliskan saja di sini besaran yang diketahuinya. Jadi A-nya di sini kan sudah tahu, A-nya adalah jari-jari. Nah, jari-jari ya pasti satuannya satuan panjang di sini, meter. Kemudian I kuat arus atau kita tuliskan saja sebagai arus. Ini arus adalah ampere. Kemudian nggak ada lagi, berarti di sini B-nya sudah tahu medan magnet Tesla, maka di sini saya tuliskan aja mu 0. Mu 0 adalah permeabilitas magnetik 4pi kali 10 pangkat min 7 Tesla meter per ampere kan gitu ya. Jadi sangat sederhana sebenarnya. Nah, dari besaran ini sekarang kita belajar menentukan bagaimana tentang arah ya. Jadi kalau kita cerita nih konsep yang kedua berarti kita harus tahu dulu arah. Nah, sini arah medan magnet. Berarti kalau berkaitan dengan arah, pasti ini kalau kita tuliskan, nah vektor B-nya kayak gitu ya. Jadi ini berkaitan dengan arahnya. Oke, kita lihat di sini bagaimana arah medan magnet. Sebenarnya sederhana. Arah medan magnet itu cuma mengikuti kaidah tangan kanan saja. Di sini kalau saya punya kawat horizontal, kalau kawat horizontalnya meringkar kan cuma ada dua arus itu. Yang pertama searah jarum jam, yang kedua berlawanan jarum jam. Nah, ini kasusnya adalah berlawanan jarum jam. Kalau dibuat horizontal, berarti dengan aturan tangan kanan, maka di pusat ini akan muncul medan magnet. Kemana arahnya? Pasti ke atas ke sini, B-nya. Tahu dari mana? Ini dari aturan tangan kanan. Nah, kemudian kalau di titik atasnya, di sini,
pasti arahnya juga ke atas, cuma dia lebih pendek saja ke sini. Jadi sepanjang garis pusatnya, kalau kita tarik garis ke bawah lagi di sini, kemana arah medan magnetnya? Ya pasti menuju ke atas. Kalau saya tarik lagi di sini, pasti menuju ke atas. Nah ini pakai aturan tangan kanan. Nanti kalau dibalik, arahnya searah jarum jam, maka dia akan mendapatkan arah B-nya itu pasti ke bawah gitu ya. Jadi sangat sederhana sekali. Jadi kalau saya punya horizontal sini, gitu, kemudian arah arusnya ke sini, gitu kan gitu ya. Maka di sepanjang kawat ini pasti ini ada arah B, B-nya kemana? Ke bawah sini. Kalau di titik ini, sepanjang garis ini ya pasti ada B lagi ke bawah. Ini makin pendek ya, makin kecil. Berarti di atasnya juga ada B sini. Makin pendek. Sini juga ada B. Nah, jadi B-nya selalu kemana? Ke sini. Ini pakai kaidah tangan kanan. Sekarang kalau posisinya divertikalkan, saya punya kawat vertikal misalnya gini. Nah, ini lebih gampang melihatnya. Nah, gini kan. Ini jari-jarinya apa? A kan? Ini jari-jarinya A semua nih. Ini jadi ini juga A jari-jarinya. Ini kalau berlawanan jarum jam sini I, kemana arah B di sini? Nah, berarti ini pakai aturan tangan kanan. Kalau berlawanan arah jarum jam kemarin, berarti pasti apa? Dot. Artinya dot apa? Keluar kan? Nah, maka dalam waktu yang bersamaan, kalau saya punya kawat melingkar vertikal seperti ini, kemudian dia memiliki jari-jari A, dan ini di pusatnya, ini arusnya searah jarum jam, maka kemana arah B-nya? Maka jelas arah B-nya adalah masuk di sini. Ini adalah arah B-nya. Jadi yang di sini arah B semua, nah ini arah B-nya ke dalam, berarti yang ini arah B-nya ke luar, tegak lurus membaca. Nah, jadi sudah konsepnya seperti itu. Nah, sekarang kalau kita ingin latihan, contoh misalkan begini. Contoh satu misalkan ya. Ini contoh satu, sederhana sekali, misalkan gini. Saya punya kawat ya sini. Oke, sini saya punya kawat gitu. Kawatnya dibuat horizontal, kemudian saya punya anggap aja 6 cm sini jari-jarinya. Nah, ini dialiri arus, misalkan ke sini arusnya adalah 6 ampere. Kita buat mudah. Nah, kemudian saya punya titik P di sini. Titik P ini misalkan berjarak sini 8 cm ke pusat sini. Kan gitu ya. Nah, titik P itu berada di sepanjang garis pusat dari lingkaran ini. Pertanyaannya adalah, kalau saya punya titik P-nya di sini, maka ini tentukan, gitu ya. Tentukan besar misalkan ya, kayak besar dan arah ya. Dan arah B di P, kan gitu. Jadi yang ditanya itu adalah berapa besarnya B dan arahnya kemana. Jadi kalau kita ingin mengetahui, kita tarik garis dulu ke sini. Nah, jadi ini pasti ada sudutnya kan? Ini adalah sudutnya theta. Nah, kemana arah B-nya? Karena ini melawan jarum jam, berarti B-nya bisa kita gambarkan. Melawan jarum jam berarti kemana? Ke atas kan? Sini. Nah, sini adalah arah B-nya. Sini. Jadi kalau ditanya arah B-nya kemana? Ya ke atas ini. Berapa besar B-nya? Sederhana. Jadi kalau kita jawab di sini, maka si B ini akan sama dengan B di titik P, itu adalah mu 0 dikalikan I per 2A kan gitu kan, dikalikan dengan sin theta pangkat 3. Paling kita harus menggambarkan dulu sin tetanya saja. Kita gambarkan sin tetanya, ini sederhananya gini kan. Ini segitiga ini, saya pindah ke sini, ini pasti 6. Ini 8. Berarti sisi ini berapa? 10. Dari mana? Pitagoras. Ini theta kan. Berarti sin itu adalah depan dibagi miring. Nah, berarti tinggal masukkan aja ke sini. Maka B di titik P itu akan sama dengan min 0-nya berapa? 4pi kali 10 pangkat min 7. Dikalikan arusnya 6 ampere. Dibagi 2A. 2 kali A-nya itu jari-jari ya. Berarti ini 6 dikali 10 pangkat min 2. Dikalikan sin. Berarti ini kan 3/5. 3/5 dipangkatkan 3. Kan gitu. Ini jangan lupa satuannya adalah Tesla. Oke, berarti kalau saya tuliskan, maka B di titik P itu akan sama dengan 6-nya coret, 4 dibagi 2, 2 kan? Maka di sini adalah 2pi kali 10 pangkat min 5, min 2-nya naik ke atas, 3 dipangkatkan 3, 27, ini adalah 25
Tesla. Atau kalau saya sederhanakan, maka B di titik P kira-kira akan sama dengan 54 pi kan gitu ya, per 125 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Nah, jadi seperti itu. Sangat sederhana ya. Ini konsep yang pertama. Contoh yang kedua, misalkan kita apa ya? Contoh yang kedua masih mudah sini. Contoh 2. Kita yang apa di sini? Pusat ya, misalkan. Biar gampang kita gambar sini, taruhlah saya punya lingkaran sini. Nah, gitu. Ini pusatnya adalah 2 cm, misalkan jari-jarinya sini. Kemudian dialiri arus di sini, arusnya adalah 4 ampere misalkan gitu ya. Nah, yang ditanya adalah tentukan misalkan tentukan apa nih di sini, besar gitu ya, dan arah gitu ya. Nah, besar dan arah B di pusat ya. Oke, di pusat. Nah, ini sangat sederhana. Jadi langkah pertama coba kita lihat di sini ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini kan melawan jarum jam. Berarti kalau melawan jarum jam tadi arahnya kemana? Pasti keluar kan? Ini pasti B-nya keluar. Sudah gitu aja. Nah, jadi kalau ditanya B-nya keluar, berapa besar B-nya kan? Berarti tinggal dijawab aja. Jawab itu akan sama dengan apa di sini? B di pusat itu akan sama dengan mu 0 dikalikan apa? I dibagi dengan 2A kan gitu. Berarti B di P-nya gimana? B di P akan sama dengan 4pi kali 10 pangkat min 7. Arusnya berapa? 4 ampere dibagi dengan 2A. 2 dikalikan A-nya 2 cm. 2 kali 10 pangkat min 2 Tesla. Ingat ya, kalau cm dibuat ke meter. 2 kali 2 berapa? 4 kan? Coret. Berarti jadinya adalah B di pusat itu akan sama dengan 4pi naik ke atas min 5 Tesla kan gitu ya. Oke, jadi sangat sederhana sekali. Emang karena soalnya mudah ya. Oke, kita lanjut di sini, berarti lanjut ya. Kita masuk ke contoh berapa nih? Contoh 3. Oke, contoh 3. Kira-kira gimana nih contoh 3 yang sering muncul di ujian? Contoh 3 berarti kita ngambil kasus yang ini deh, yang sepotong-sepotong kawatnya. Misalkan begini. Sini, saya punya kasus gini. Nah, gitu. Anggap aja ini seperempat lingkaran. Oke, sini ngalir arus ini. Sini. Ini berarti taruhlah misalkan di sini adalah 4 ampere. Sini adalah pusat lingkaran. Nah, di titik P-nya di sini. Jadi ya, misalkan ini adalah jari-jarinya 1 cm sampai sini. Kayak pertanyaannya adalah sama nih, tentukan gitu ya, kayak besar kan gitu, dan arah B di pusat atau di titik P. Nah gitu. Ini gampang sekali sebenarnya. Ini kan muternya searah jarum jam. Jadi yang diperhatikan itu kalau begini, yang melingkarnya saja. Melingkarnya kemana di sini? Searah jarum jam. Kalau searah jarum jam berarti arah B-nya di sini adalah ke dalam. Nah, di sini cross. Sudah gitu. Kalau menentukan arahnya. Kalau jawabannya berarti gimana? Jawabnya adalah tinggal pakai B di titik P itu sama dengan apa? Mu 0 dikalikan apa? I per 2A kan gitu. Nah, hati-hati, ini untuk satu buah lingkaran penuh. Sedangkan di soal ini hanya seperempat lingkaran, berarti kita harus menambahkan sebuah konstanta bilangan seperempat. B di titik P itu akan sama dengan, boleh saya tambahkan di sini adalah K ya, di sini K. Ini adalah konstanta. Konstantanya berarti di sini berapa? Seperempat dikalikan mu 0-nya berapa? 4pi kali 10 pangkat min 7 dikalikan arusnya berapa? 4 ampere dibagi dengan 2 kan? 2 kali 1 cm 10 pangkat min 2 di sini adalah Tesla kan gitu. 4 dibagi 4 1, 4 dibagi 2 2 kan, berarti maka kalau saya tuliskan B di titik P itu akan sama dengan 2pi kan gitu ya, kali 10 pangkat min 5 di sini apa? Tesla ya. Oke, Tesla. Udah segini.
Nah, ini ada konstanta. Nah, konstantanya gimana? Oke, ini konstanta kalau kebingungan, konstanta itu nilainya bisa dihitung kalau dirumuskan gini. Alfa dibagi 360 derajat. Contoh dalam kasus yang di sini, konstantanya adalah sudutnya 90 derajat nih. Berarti tahu dari mana 90 derajat? Seperempat lingkaran kan? 360 berarti ini adalah seperempat. Jadi kalau ada gambar yang menunjukkan gambar yang berbeda, misalkan gambarnya kayak gini misalkan. Nah, gini kan? Ini ditanya di pusat di sini. Berarti K-nya tinggal berapa di sini? Ini kan 180 atau setengah lingkaran. Langsung aja di sini K-nya masukkan setengah kan gitu ya. Kalau ada yang lain lagi misalkan kasusnya misalkan gini. Gini atau nah kawatnya dibuat gini lah misalkan. Misal ya ini ya. Nah, misalkan di sini 30 derajat sini. Arusnya ke sini ngalirnya. Arus, ini arus. Oke. Berapa K-nya ya? Berarti tinggal 30 per 360. Berarti berapa? 1/12. Jadi masuk ke sini nantinya. 1/12. Nah, jadi paling itu saja untuk yang gambar seperti ini. Jadi sederhana sebenarnya ya. Oke, sekarang contoh 4 ya. Nah, contoh 4. Oke, contoh 4 gimana nih? Contoh 4 kita masukkan dengan kombinasi ya. Jadi kombinasi dengan kawat melingkar. Contohnya gini lah. Saya punya kawat. Ini berapa lingkaran? Seperempat ya. Jadi gak usah diangkakan lah biar gak ngitung ya. Capek ngitung. Misalkan dia mempunyai jari-jari itu sebesar apa? A gitu ya. Nah, di samping kawat seperempat ini ada kawat yang lurus tak berhingga ya ke sini. Ini tak berhingga, ke sini ke atas juga tak berhingga. Nah, dia punya jarak juga sini ke pusat ini. Jaraknya sini. Ini sama-sama jaraknya sebesar apa? A. Ya, jadi kebetulan ini jaraknya sebesar A. Nah, gitu. Nah, ini dialiri arusnya sebesar I ke bawah. Nah, di sini dialiri arus sebesar I juga ke bawah. Pertanyaannya kalau ini titik P di sini. Nah, jadi kalau titik P-nya tentukan ya, tentukan resultan ya. Oke. Resultan di sini B ya. B itu berarti medan magnet di P. Nah, gitu. Nah, jadi untuk memudahkan, jadi saya tuliskan dulu lah ini kawat 1 ya. Kawat 1 itu yang ini. Kemudian yang ini adalah kawat 2. Kenapa ditandakan gini? Supaya kita bisa melihat dulu arah medan magnet di titik P dari kedua kawat ini. Yang pertama misal sini. Ini kan searah jarum jam. Kalau searah jarum jam ingat tadi pasti cross kan? Di pusat di sini. Berarti ini tinggal cross di sini. Oh, berarti ini cross nih akibat kawat 1. Tuliskan aja cross akibat kawat 1. Nah, sekarang ingat lagi yang kemarin. Gimana nih? Titik P ini berada di sebelah kanan atau sebelah kiri kawat ketika kita menghadap ke bawah searah arus. Ketika kita menghadap searah arus, maka si titik P ini berada di sebelah kirinya. Berarti kalau di sebelah kiri arahnya pasti ke mana? Keluar. Berarti tinggal gini, dot. Nah, ini adalah medan magnet akibat kawat 2. Kan gitu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah berapa besarnya? Berarti di titik P ini ada 2 medan magnet. Jadi kalau kita jawab, sederhana jawabnya juga ya. Ini jawab, maka B di titik P itu akan sama dengan B1, oke, dikurangi dengan B2. Gitu ya. Nah, B1-nya berarti yang dari mana? Yang dari seperempat. B2-nya yang dari kawat lurus. Maka kalau kita tuliskan B di titik P, itu akan sama dengan B1. Ingat konstantanya ini jangan lupa seperempat lingkaran, berarti saya tuliskannya adalah seperempat. Dikalikan mu 0, dikalikan I. I-nya I1 karena sebesar I. Dibagi dengan apa? 2 jari-jarinya A kebetulan. Dikurangi dengan yang melingkar. Sangat panjang kemarin, mu 0 dikalikan apa? I2 harusnya ini karena I2-nya adalah I langsung saja dibagi dengan jaraknya di sini. Berarti sini apa? 2pi dikalikan A. Kan gitu ya. Maka kalau kita tuliskan sederhanakan nih B di titik P, coba ada yang sama nggak? Mu 0 I2A itu sama nih. Di sini juga ada sama. Berarti kita tarik keluar aja. Mu 0 dikalikan I dibagi dengan 2A. Kan gitu. Sisanya ini berapa? Seperempat yang dalam kurung. Seperempat dikurangi. Ini tinggal apa? Seperpi.
Nah gitu. Berarti ini satuannya apa? Tes lah. Sudah selesai? Sudah berarti. Nah sekarang lihat di sini. Ini seperempat. Ini pi. Pi itu berapa? 3 kan? Seperempat dikurangi sepertiga. Pasti negatif. Berarti medan magnetnya itu besar yang ke arah pi. Yang ke arah pi itu diperoleh dari mana di sini? Yang diperoleh dari kawat lurus. Kawat lurus itu arahnya kemana? Dot. Maka kalau kita ingin menuliskan kemana resultan arah dari medan magnet ini, maka dia pasti arahnya, resultannya adalah dot, mengikuti yang besar. Yang besarnya adalah yang lurus, berarti dia mengikuti yang besar. Kalau yang besarnya yang melingkar, maka resultannya udah yang mengikuti yang melingkar. Besarnya udah tinggal gini aja. Nanti kalau ada angkanya tinggal dimasukkan besaran variabelnya. Oke, jadi gitu. Kalau masih bingung, misalkan kita ambil aja contoh, misalkan di sini berapa? Contoh misalkan 5 misalkan ya. Oke, contoh 5. Contoh 5 taruh lagi nih misalkan contoh 5 nih. Saya punya kawat melingkar sini, anggap aja melingkar. Kemudian ini adalah searah jarum jam I arusnya. Kemudian di pinggirnya di sini ada kawat lurus ini. Nah, kawat lurus ini lurus ini. Ini tak berhingga di sini. Nah, yang ini lingkaran itu berjari-jari apa? A. Ini kawatnya juga berjari-jari apa? I. Nah, ini tentukan. Pertanyaannya adalah tentukan. Ini sama dengan soal sebelumnya. Tentukan resultan ya. Resultan medan magnet. Oke, medan magnet ya sini. Oke, medan magnet di pusat kawat melingkar atau di P. Kan kalau saya tuliskan dulu, ini anggap aja kawat 1 si melingkar, yang lurus dianggap kawat 2, kan gitu. Nah, yang melingkar menghasilkan medan magnet di pusat, arahnya kemana? Ingat, searah jarum jam berarti apa di sini? Cross kan. Oke, yang satu itu tuh cross. Kemudian yang lurus, ini adanya di sebelah mana nih si P itu? Di sebelah kiri atau sebelah kanan? Di sebelah kiri, berarti dot. Ini sama dengan yang tadi. Oh, berarti ini dot. Maka jawabannya ya tinggal seperti tadi, berarti jawab resultannya ini sederhana. Maka B di titik P itu akan sama dengan B1 misalkan. B1 dikurangi dengan B2 gitu ya. Maka B di titik P akan sama dengan B1. B1 itu kawat melingkar. Utuh, berarti tinggal mu 0 dikalikan apa? I kan harusnya dibagi dengan 2A, rumus. Dikurangi kawat lurus sejauh apa? A kan? Ini mu 0 dikalikan apa? I per 2pi dikalikan A, kan gitu. Maka tinggal B di titik P itu akan sama dengan, ada yang sama, banyak, mu 0 dikalikan apa? I per 2A itu sama semua, dalam kurung, ini 1 dikurangi berapa di sini? 1/pi. Nah, di sini hati-hati. Ini Tesla kan? Oke, kira-kira arahnya kemana? 1 dengan 1/pi besar mana? Besar 1 kan? Nah, berarti arahnya di sini adalah mengikuti yang besar. Kalau mengikuti yang besar itu arahnya kemana? Cross kan? Nah, seperti itu. Mudah sebenarnya. Ya. Nah, sekarang soal yang gimana? Atau ngarang aja ya, ini soal 6, contoh 6 terakhir misalkan. Contoh 6. Contoh 6, kita cek di sini. Saya punya gini misalkan. Nah, ini saya punya kawat. Oke, ini jelek ya gambarnya, gak apa-apa. Sini. Nah, kebetulan ini adalah dua kawat yang jari-jarinya adalah A sama nih. Ini juga jari-jarinya adalah A sini. Arah ininya sama, arah arusnya ini sebesar apa? I, kan gitu ya. Kemudian ini juga sebesar apa? I. Nah, arah arusnya. Nah, yang ditanya adalah tentukan nih di sini. Ini adalah suatu titik P yang masing-masing dia berjarak A juga ini. Ini dari sini juga A. Ya. Jadi ada dua kawat melingkar. Kawat melingkarnya gini, ini melingkarnya arusnya ke dalam, ini juga arusnya ke dalam, kan gitu ya. Nah, kira-kira ini arah B-nya di titik P kemana? Nah, anggap saja ini kawat 1 ya, ini anggap kawat 1 kan gitu ya. Yang ini anggap kawat 2 ya.
Nah, jadi kalau kawatnya melingkar ke sini ke dalam, jadi anggap aja gini. Oke, sini. Saya punya gini kawat, nah pasti ada gini. Nah, ini arah arusnya ke sini. Kira-kira B-nya itu kemana kalau gini? Kata kaidah tangan kanan. Ini I-nya ya. Ini I. Ini I. Ini ngikuti ini I. I. Berarti B-nya akan ke kiri ya. Ke kiri. Berarti kalau kita gambar, maka B di titik P akibat kawat 1 ya ke sini. Ini kita sebut B1. Kemudian B di titik P akibat kawat 2 juga ke kiri. Ya harusnya besarnya sama ya. Sini. Nah, saya dempetkan aja. Nah, di sini adalah B2. Berarti kalau kita jawab, kan yang ditanya di soal itu adalah resultannya di sini. Maka ini soalnya saya tulis lagi di sini. Tentukan resultan B di P ya. Ini gak jelas ya. Kayak gini. Jadi kalau jawabnya jawab berarti maka B di titik P karena searah berarti apa? B1 ditambah dengan B2. Nah, hati-hati di sini. Ini bukan di pusat ya. Tapi di luar kawat, di luar pusat. Berarti kita harus menarik garis ini. Berarti ada tetanya nih di sini. Ini juga sama ada tetanya. Tetanya berapa? Coba kita gambar sini. Sini kan? Ini kan B-nya ke sini. Misalnya gini. Ini kan tetanya di sini. Ini adalah A kan? Ngambil yang ini saya. A. Kemudian ke sini juga A. Nah, ini A. Kayak berarti tetanya jelas. Tetanya adalah 45 derajat. Segitiga siku-siku dengan dua kakinya yang sama panjang. Maka ngitung B1-nya di sini berarti B1 gimana ya? B1 itu pasti mu 0 dikalikan I dibagi dengan 2A dikalikan apa? Sin theta pangkat 3 ditambah mu 0 dikalikan I 2A dikalikan sin theta pangkat 3. Nah, ini kan sama tetanya antara yang kiri dengan yang kanan. Kenapa sama? Karena dia jarak dari pusat ke titiknya A, jari-jarinya juga A. Ini juga sama, jari-jarinya A, jarak ke pusatnya juga A. Berarti dua besaran ini akan sama nilainya. Maka kita satukan saja kalau sama. Jadi 2 mu 0 dikalikan apa? I per 2A dikalikan apa? Sin 45 pangkat 3. Kan gitu ya. Maka kalau kita hitung di sini, B di titik P itu akan sama dengan 2 dengan 2-nya coret, mu 0 dikalikan apa? I per A. Ingat sin 45 berapa? Setengah akar 2 dipangkatkan 3. Berarti B di titik P itu akan sama dengan setengah pangkat 3 berapa? 8 kan, seperdelapan. Akar 2 pangkat 3 berarti jadi 2 akar 2 ya. Jadi 2 akar 2. Jadi 2 akar 2 seperdelapan. Jadi di sini adalah seperempat gitu ya. Akar 2 mu 0 I di sini per A gitu ya. Nah, itu saja. Paling yang bisa saya sampaikan. Kalau ada hal-hal yang terkait bisa ditanyakan mungkin di blognya di www.fisikasekolah.com. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.